Hai Sob, tentunya semakin seru dan makin bermunculan tokoh pendekar dunia persilatan. Ya, kawan, masih alur cerita Angling Dharma. Dalam episode sebelumnya, Sudamanik mempunyai niat jahat pada temannya sendiri yang pernah menolongnya, yaitu Kalwandana, beserta kedua anaknya yaitu Lokahita dan Priyamitra. Nah, apakah Kalwandana dan anaknya dapat lolos dari rencana jahat Sudamanik si pendekar lengan 8 yang keji? Ikuti alur ceritanya. Kejedot celorot, ini ceritanya. Sebenarnya Lokahita dan Priyamitra merasakan hal yang aneh pada diri Sudamanik. Terlebih Lokahita merasakan tatapan mata aneh ketika Sudamanik menatap dirinya dengan tatapan mengerikan. Mau dijadikan santapan obat awet mudanya. Juga kamu. Dia tidak segan-segan menyedot langsung sumu. Tenang. Pura-pura saja tidak tahu. Jangan bikin mereka curiga. Aku percaya kalian bisa melawannya. Selamatkan adikmu. Masa depannya masih jauh. Ternyata benar, salah satu gundik dari Sudamanik memperingatkan Priyamitra agar berhati-hati. Karena Sudamanik mempunyai niat jahat, yaitu ingin memakan daging Lokahita adiknya dan menyedot tulang sumsum Priyamitra untuk menambah kesaktian ilmu dan awet mudanya. Masalahnya, Bopo tidak menyangka kalau kepada orang yang pernah menolongnya pun Sudamani tega mau melakukan kejahatan. Benar saja, malam itu di bilik kamar Kalwandana bersama kedua anaknya. Niat busuk Sudamanik pun dilaksanakan. Kalwandana, Priyamitra, dan Lokahita sekuat tenaga dengan kesaktiannya mencoba melawan dan meloloskan diri dari jebakan Sudamanik. Karena kalah jumlah dan kesaktian, akhirnya Sudamanik pun dapat melumpuhkan Kalwandana dan menyekapnya juga kedua anak Kalwandana. Anakmu cukup cantik untuk obat. Juga sumsum putramu, Kalwandana. Iblis busuk! Durjana! Tangkap kedua anak muda itu. Baik. Sudamanik pun memerintahkan gundik-gundiknya untuk segera membuatkan ramuan agar mereka dapat melakukan ritual yang dapat meningkatkan kesaktian dan awet mudanya, agar dapat menguasai dunia persilatan dan menebar kejahatan di muka bumi lebih lama. Sudah siap? Sudah, Kang. Kalau sudah siap, panggil aku. Namun saat Sudamanik menunggu hasil ramuan obat kuatnya, tiba-tiba gundik-gundiknya memberitahukan bahwa Priyamitra dan Lokahita lolos dari ikatannya karena diselamatkan oleh seseorang yang tak dikenal. Marahlah Sudamanik hingga bersumpah serapah dan mencaci maki tak karuan. Mana mereka? Kakak, ada dengan kita menyelinap dan membawa dua orang tawanan itu, Kakak. Jahanam! Tidak akan kuampuni perbuatan ini.
Tanpa diduga, seseorang yang menyelamatkan Lokahita dan Priamitra dari sekapan Sudamanik tak lain ialah Nila Saroya dengan Darbasura, adik dari Empu Masyura yang telah berkhianat dan bersekongkol telah menghancurkan Padepokan Sugaluh milik kakaknya sendiri. Terima kasih. Kami bukan dewa penolong. Kami tidak bermaksud menolong kalian. Aku hanya mau menggagalkan si tua bangka itu menambah kekuatannya. Lokahita dan Priamitra pun mengucapkan rasa terima kasih atas pertolongan Nila Saroya dan Darbasura. Namun betapa kagetnya Priamitra dan Lokahita mendengar ucapan Nila Saroya bahwa mereka tak peduli dengan Lokahita dan Priamitra dan tak ada niatan untuk menolongnya. Malam itu benar-benar Sudamanik benar-benar diteror oleh Nila Saroya dan Darbasura. Semua hewan peliharaan kesayangannya dibunuh mengenaskan. Sementara itu Prabu Anglingdarma yang memboyong permaisuri barunya yaitu Dewi Sekarwangi dari Nagari Bojonegoro telah tiba di Malwapati. Namun tanpa disadari Anglingdarma bahwa pendekar siluman serigala yang kali itu dikalahkannya sehingga berubah wujud dari wanita cantik menjadi wujud aslinya yaitu siluman serigala, mereka itulah pendekar Kenanga, pendekar Kantil dan pendekar Cempaka. Mereka bertiga mempunyai dendam kesumat dengan Anglingdarma. Karena gara-gara dialah mereka harus bertapa kembali untuk merubah wujudnya menjadi wanita cantik kembali. Singkat cerita, di Goa Sarang Siluman Serigala, mereka bertiga merencanakan pembunuhan Anglingdarma dan juga istri barunya yaitu Dewi Sekarwangi. Aku baru saja melihat dia. Raja. Pantas bau badannya wangi. Ya. Ya Prabu di Malwapati. Rupanya dia berhasil membebaskan diri dari kutukan Yunda Dewi. Kita harus membuat perhitungan dengan dia. Dia atau istrinya harus mati. Sementara itu Galuh Parwati yang beberapa pekan berada di istana Malwapati merasa tak betah bersantai dan merasakan segala kemewahan dan pelayanan istimewa istana. Akhirnya Galuh Parwati memberanikan diri untuk mengatakan maksud kedatangan dirinya yang sebenarnya. Maaf Gusti, hamba mau menuntut pertanggungjawaban Gusti Prabu. Apa ada kesalahan yang kulakukan kepadamu selama ini, Lu? Gusti Prabu telah menyebabkan keluarga saya dan juga Padepokan Sugaluh menjadi hancur berantakan. Karena menurut dirinya, penyebab semua malapetaka di Padepokan Sugaluh adalah Anglingdarma waktu itu membawa Nila Saroya bersamanya ke Sugaluh. Secara tidak langsung, Gusti Prabulah yang menghancurkannya. Karena Gusti Prabulah yang membawa perempuan jahat itu ke Padepokan. Nila Saroya maksudmu? Ya. Dia telah mencuri pusaka dan kitab dari Padepokan Sugaluh. Setelah berhasil menghasut Bopo untuk mengusir Biung dari Padepokan. Kemudian menghancurkan hati Bopo dengan mengkhianati cintanya. Galuh Parwati pun berpamitan ingin kembali berkelana serta mencari Suliwa dan biungnya yakni Dewi Sintawati. Sementara itu, keadaan di Padepokan Sudamanik seperti biasanya Sudamanik selalu mengeluh-elukan ayam-ayam jago kesayangannya. Kamu harus selalu membersihkan kandang si Jalu. Supaya si Jalu tidak sakit karena kandangnya kotor. Jangan khawatir Guru. Tiap pagi dan sore, kandangnya selalu saya cuci. Kini Galuh Parwati berkelana lagi dan memasuki sebuah perkampungan penduduk. Di sebuah warung Galuh Parwati akhirnya bertemu dan saling kenal dengan Aditya, salah satu murid dari pemilik padepokan di Pulau Kura-Kura.
yang bernama Empu Gandadara. Akhirnya Aditya mengatakan dirinya meninggalkan padepokan untuk mencari penjahat-penjahat yang menguasai Kembang Jenar. Galuh pun meminta menyembunyikan asal-usul Galuh Parwati agar Aditya merahasiakannya. Pemiliknya seorang pendeta yang bernama Empu Gandadara, Beliau guru saya. Kenapa? Galuh Parwati. Tapi sekarang beliau lebih memilih diam di pulau, mempelajari Weda. Guru memberi tugas untuk membasmi penjahat-penjahat yang telah menguasai Kembang Jenar. Oh, Nini tahu di mana daerah Kembang Jenar? Sementara itu Nila Saroya dan Darbasura bersiap-siap mendatangi Sudamanik di padepokannya untuk membalaskan dendam kesumatnya. Apa tidak sebaiknya Nyai minta izin dulu kepada ayah Nyai? Saya dengar Empu Ranggasuli sedang sakit keras. Ini urusan saya dengan Sudamani. Bukan persoalan perguruan Halimun Petak. Saya tidak suka para tetua akan merecoki urusan ini. Kita berangkat sekarang. Malam harinya Nila Saroya dan Darbasura mengagetkan Sudamanik dengan ulah mereka berdua dengan meneror membunuh semua ayam jago kesayangan Sudamanik. Jalu! Jalu! Bajul buntung! Lamot! Oyo! Ada apa ini? Kenapa menangis? Ada apa? Apa? Akhirnya Sudamanik pun berhadapan dengan Nila Saroya dengan 1000 dendamnya. Pertarungan sengit pun terjadi. Kau tentu kangen padaku. Kau tentu ingin merasakan kembali bantu anak mandi. Aku sudah ingin menghirup darahmu. Manusia bejat. Kini saling berhadapan satu lawan satu antara Nila Saroya dengan Sudamanik. Disinilah Sudamanik dikejutkan dengan kemampuan Nila Saroya yang jauh meningkat pesat, tak seperti anggapan remeh Sudamanik semula. Ilmunya hampir seimbang dengan pemuda yang pernah mengalahkan aku. Mana telapak tangan darahmu? Ayo, hancurkan. Nila Saroya mengatakan bahwa anak kecil yang dibawanya itu adalah benih anak dari Sudamanik yang telah memperkosanya. Di hadapan anaknya sendiri, Sudamanik dicincang dan dirajam tubuhnya oleh Nila Saroya. Dendam pun terbalaskan. Ini kesucianku yang sudah kau rebut. Beralih pada perjalanan Aditya menuju Kembang Jenar untuk menumpas para penjahat yang menguasai Kembang Jenar. Kini Aditya berkelana bersama Galuh Parwati yang ia kenal sewaktu di warung makan lalu. Duduk. Mana uangnya? Ayo cepat. Mana? Keluarkan uangmu. Bohong. Ayo. Ayo. Kurang ajar kau.
Ayo cepat. Baik. Hei, hentikan. Berhenti. Mau apa kau? Mau apa? Jangan pedulikan mereka. Kita pura-pura tidak tahu. Biar aku hajar mereka. Jangan goblok kamu. Melihat penindasan kaki tangan penjahat penguasa Kembang Jenar, Aditya hendak menghentikan penindasan yang dilakukan. Namun hal itu dicegah Galuh Parwati untuk tidak gegabah. Akhirnya Aditya memutuskan untuk menemui dan mencari Ki Pulu yang dulu meminta bantuan di padepokannya di Pulau Kura-Kura. Terlihat pimpinan penjahat Kembang Jenar yang bernama Agura, merupakan seorang lurah, memberikan hadiah perhiasan kepada salah satu keluarga Gusti Betara wilayah Kembang Jenar. Membicarakan keuntungan dari memeras dengan menarik pajak tak sewajarnya demi keuntungan pribadi. Bahwa seluruh perdagangan harus melewati hamba, terutama sekali para pedagang yang berasal dari mancanagari. Maka hamba jamin keuntungan para pedagang Kembang Jenar akan semakin besar, Gusti Betara. Dan tentu saja pemasukan pajak negeri kita akan semakin besar, Gusti Betara. Aditya dan Galuh Parwati kini sudah berada di kediaman Ki Pulu. Mereka bertiga membicarakan keserakahan dan pemerasan kaki tangan penjahat Kembang Jenar yang memeras pajak besar kepada para pedagang. Ki Pulu pun menduga bahwa para penjahat itu sengaja dibiarkan oleh Senopati dan Tumenggung Kedaton untuk kerjasama saling menguntungkan. Saya yakin, pasti para pembesar negeri mendapatkan bagian dari hasil pemerasan penjahat itu. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana sebuah negeri bisa dikuasai oleh rampok dan penjahat. Raden tidak usah membayangkan itu. Kenyataan yang ada di Kembang Jenar ini adalah seperti itu. Keesokan harinya, Aditya dan Galuh Parwati terlibat keributan dan pertarungan di sebuah warung melawan para kaki tangan penjahat Kembang Jenar. Namun mereka semuanya dengan mudah dapat dikalahkan Aditya dan Galuh Parwati. Kabar kekalahan komplotan penjahat Kembang Jenar pun terdengar Agura, seorang lurah yang sewenang-wenang mendengar laporan dari anak buahnya. Kawan-kawan kita di rumah makan habis dibantai. Ada apa? Ampun Gusti Gurah, ada 2 orang pendekar yang mengobrak-abrik rumah makan. Banyak kawan-kawan kita yang dibunuh. Aku tidak mau mendengar mereka lolos dari Kembang Jenar. Cepat tangkap mereka. Bawa 2 kepala mereka kepadaku. Baik Gusti. Ayo. Sementara itu Kenanga, Kandil, dan Cempaka mendekati salah satu prajurit Malwapati bertujuan mencari informasi tempat Kaputren Permaisuri Dewi Sekarwangi berada. Kalau saya boleh tahu, di sebelah mana Kaputren? Di belakang, sebelah barat. Terima kasih ya. Kini posisi Aditya dan Galuh Parwati di Kembang Jenar menjadi incaran pembunuhan para penjahat. Setelah membunuh semua penjahat yang terlibat pertarungan di warung lalu, kini mereka berdua diserang kembali dan hendak dibunuh agar tak menjadi penghalang pemerasan para penjahat di bawah suruhan Ki Lurah Agura. Namun tetap saja dengan ilmu olah kanuragan mereka berdua dapat menumpas dan membunuh semua penjahat yang mengeroyoknya. Kembali lagi di pasar, Galuh Parwati dan Aditya terus diburu para penjahat Kembang Jenar. Mereka tak dibiarkan hidup karena menjadi penghalang besar dan telah banyak membunuh komplotannya. Semua pun dibinasakan dan terbunuh oleh Galuh Parwati dan Aditya. Akhirnya Ki Lurah Agura bersama pengawalnya mendatangi pasar tempat kejadian para kaki tangannya dibantai. Marahlah Ki Lurah Agura dan semakin bernafsu ingin membunuh Galuh Parwati dan Aditya yang telah berani mengganggu dan mengusik wilayah kekuasaannya. Pokoknya kalian harus bisa menangkap pengacau yang telah membunuh puluhan anak buahku.
bilang sama Senopati Bungaran. Dia harus bertanggung jawab padaku. Iya, Mengerti? mengerti Tuan. Keesokan harinya, Ki Lurah Agura mempunyai rencana licik ingin melibatkan Senopati Kembang Jenar yang harus ikut bertanggung jawab atas terbunuhnya banyak pengawal Kedaton. Namun hal itu menjadi aneh karena tugas pengamanan wilayah sudah diserahkan dan menjadi tanggung jawab Ki Lurah Agura juga. Disinilah mulai terungkap kelicikan Agura yang memprovokasi Betara dan meruntuhkan kepercayaan para senopatinya bahwa para senopati tak becus mengurus keamanan Kembang Jenar. Aku tahu sebelum kejadian ini, kamu selalu datang memberi hadiah kepada keluarga Gusti Betara. Sehingga dia tidak bisa menolak tawaranmu untuk mengamankan Praja. Ya kan? Dan buktinya, selama ini aman bukan? Jangan kau pikir aku sebodoh itu, Gura. Kelihatannya memang aman, karena anak buahmu menghentikan keonaran. Tapi menggantikannya dengan pemerasan. Dengan cara menakut-nakuti penduduk. Aku ditegur keras oleh Gusti Betara karena laporanmu. Ini menyangkut martabat dan harga diriku. Kamu harus bertanggung jawab. Tapi ingat, aku akan menuntut balas padamu dan seluruh anak buahmu. Jangan kamu pikir semua senopati dapat kau beli dengan uang kotormu. Suasana di Taman Kaputren Dewi Sekarwangi dan para embannya terlihat sedang bermain dan bercanda. Namun tanpa mereka semua sadari bahaya akan datang. Dengan kesaktian malih rupa menjadi burung gagak hitam, ketiga pendekar siluman serigala yaitu Kenanga, Cempaka, dan Kantil mengintai dan hendak membunuh Dewi Sekarwangi. Nah, apakah keselamatan Dewi Sekarwangi kali ini benar-benar dalam bahaya besar? Dan apa yang direncanakan Ki Lurah Agura yang terlibat dengan salah satu senopati yang tak mau berkomplot dengan perilaku kejahatan pemerasan yang dilakukannya? Ikuti terus di episode selanjutnya.